Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fatah ya Alim ya Hanan ya Manan ya Arhamar Rahimin. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang terjaga selalu vibrasi rasa di dadanya itu yuk penuh dengan rasa cinta, syukur, makmur, berlimpah bahagia. Dengan demikian maka insya Allah apa yang jadi harapan, hajat, cita-cita, bahkan impian pasti. Saya bilang itu pasti ya, karena ilmunya Allah itu pasti. Pasti hadir dalam hidup jenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya karim. Baik, jumpa lagi di MKSO Zoom MKSO rutin Selasa malam Rebo. Ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, ya kita relevan saja juga sama yang hadir tidak masalah ya. Ini ada Ibu Zale Z, Z, Zaleha ya Masya Allah. Saya kadang rasa down tak semangat promo properti. Silakan kalau mau ibu mau jabarin ini ibu nih pengusaha properti atau marketing properti atau apanya ya. Tapi intinya gini, Bapak, orang itu ya bergerak itu karena menghindari kesengsaraan, oh marketing ya. Oke, menghindari kesengsaraan atau menuju pada kesenangan. Mana sih tombol yang lebih besar? Ya, itu yang dipencet. Kalau misalkan ibu ini akhirannya leha ya. Karena yang kalau misalnya ibu leha ini adalah yang lebih menggerakkan adalah kebahagiaan. Apa sih kebahagiaan yang diraih ketika Anda berhasil menjual properti? Komisinya gede mungkin, ada janji sama anakmu jalan-jalan mungkin. Kebahagiaan-kebahagiaan itu dimanifestasi. Ya, dimanifestasi. Jadi tidak hanya di pikiran, tapi perasaannya main dan juga ada stimulasi secara nyata. Ya, ilmu manifestasi itu seperti itu. Cari gambarnya, ya, mungkin menginginkan jalan ke tempat bersama keluarga, tempat wisata, hunting tiketnya, cari gambarnya, visualisasikan. Ya, seperti itu. Dengan jurnal syukur, dream book sama vision board. Ya. Nah, kalau saya lebih pada kenikmatan yang akan didapat. Itu lebih lebih enak. Tapi ada orang yang bergerak juga karena ketakutan. Ya. Keburukan yang akan didapat ketika dia tidak mencapai goalnya, tidak bergerak. Maka jenengan tipe yang mana? Ya, tipe yang mana? Tipe yang menghindari kesengsaraan atau menuju pada kebahagiaan? Ya. Dua-duanya ada. Cuma ada yang dominan. Nah, yang dominan itu jadilah ibaratnya istilahnya itu kita biasa pakai anchor atau jangkar emosi. Ya, jadi ketika Anda merasa redup, ya tinggal dipencet tombolnya, maka Anda nyala lagi. Jangkar emosi. Misalkan ya, ada yang bertanya ke saya, salah satu jangkar emosi saya adalah mendengarkan lagu ya, A Million Dreams. A Million Dreams. Nah itu, cari aja itu. Jadi di mobil kadang kalau manusia ya fahama fujuroha wa taqwaha. Sifatnya seperti itu. Ya. Ada khauf, ada roja, ada harapan, ada ketakutan. Itu manusia. Ya. Jadi ketika merasa sedang down, merasa sedang tidak semangat, ibarat kata Anda sedang butuh makan tahu, Anda tahu tahu didapat dari mana. Ya. Dengan apa? Dengan disiasati dengan jangkar emosi. Seperti itu. Paham ya kira-kira, Bu? Itu poin-poin utamanya. Bu, menghilang.
Oke, selanjutnya. Oh, ini muncul lagi. Paham, Bu ya, kira-kira? Bisa diterima? Bisa, bisa Pak Ya, Ustadz. ya, Ibu ini kan guru nih, Bu Masfi ya kan sama juga kalau nanganin anak-anak itu kan anak itu lebih lebih apa sih? Lebih dominan bergerak karena eh, untuk mencapai oh nanti kalau kamu bisa ini enak nanti ikut bu guru lomba misalnya gitu. Jadi apa Iya, sih yang mendorong itu apa? Dia bergerak karena menghindari kesengsaraan atau eh, apa menuju pada kesenangan. Dan itu dua-duanya ada, hanya dalam kasus-kasus tertentu kita sebagai coach, sebagai mentor, sebagai guru itu harus pandai, harus tahu, oh ini dalam hal prestasi si Fulan itu bergerak kalau diberikan lebih banyak stimulasi tentang kebaikan-kebaikan, kebahagiaan yang akan didapat kalau sukses itu. Atau dalam proses tertentu, masalah tertentu, kasus tertentu, bahwasanya si Fulan atau si anak ini bergerak dengan cara apa? Disajikan ketakutannya. Nah, dia akan bergerak. Yang penting kita tahu porsinya. Itu. Ibu Leha kira-kira bisa dipahami ya? Selesai ya? Kenapa Anda down? Berarti Anda belum paham diri Anda sendiri dong. Itu status di WA saya itu kan bahwa siapa yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya. Kita ini sedang belajar untuk mengenali diri kita. Kita sedang di momen butuh makan apa sih? Makan tahu, makan tempe atau makan sayur, ya itu. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Halo, halo. silakan jika ada pertanyaan. Ini Tad, saya mau tanya teknik tuh. Ketika kita mau menawarkan barang ke teman, kemudian kadang-kadang teman tuh belum lihat manfaat barangnya, sudah lihat harganya dulu. Waduh, mahal sekali begitu. Jadi kadang-kadang belum tahu manfaatnya, belum sempat diterangkan apa ini kira-kira kelebihannya, dia itu udah mundur duluan. Enggak ah, itu mah mahal, bukan untuk kelas saya. Begitu, Tad. Itu masalah jenengan atau masalah orang itu kira-kira? Ya, saya tuh kadang-kadang, coba pakai ini enak loh. Saya udah nyoba. Misalnya contoh kayak bedak gitu. Mm-mm. Saya misalnya pakai Oriflame. Saya Mm-mm. tawarin ke temen enak li, nggak ada efeknya ke kulit gitu. Ya, aja itu mah je mahal bu. Je. Ya, aja bukan kelas saya yang memakai itu mah je. Satu bedak je sekian ratus ribu. Jadi saya baru ngomong sekilas dianya udah di-cut duluan gitu. Tad. Itu mental miskin, Jadi Bu. saya kadang Itu iya, mental miskin. jadi Itu saya kadang ngomongnya orang. baru separuh gitu, baru ngenalin Ya. enak loh produk ini gitu dipakainya. Kata saya tuh ke kulit, jadi kulit tuh halus gitu. Dianya udah ngomong, ya harganya mahal itu mah bukan buat level saya begitu. Jadi kadang saya mau ngomong, dia udah ngekat begitu nggak ngerespon Ya, gitu. oke. Itu masalah dia, Bu, bukan Hmm, masalahnya jenengan. Ya, hmm, secara iya, esensi iya, iya, itu masalahnya dia. Tadi kalau dia ada bahasa, waduh mahal, berarti dia sadar bahwa dia kere, dia miskin, dia punya mental kere, mental miskin, bener nggak? iya, iya, Salah iya, satu ciri-ciri kita ngelihat orang itu, kenapa orang itu hidupnya melarat, susah? Karena memang dia mengkonfirmasi bahwa dirinya itu nggak bisa. Paham ya? iya, iya, Kan ada iya, orang iya, sering bilang, aduh nggak bisa, mahal. Sebenarnya, Bu, iya, kalau orang itu sadar, merubah reaksi sedikit saja, ya, ya, ya. Nanti suatu saat saya bisa beli. Nanti suatu saat saya beli, Bu. Andaikan dia sadar bahwa hidup ini tentang kesadaran apa sih? Sadar kaya, sadar mampu, sadar bisa atau sadar tidak bisa? Sadar kere atau sadar sugih? Jadi itu secara esensi sebenarnya bukan masalahnya ibu, tapi masalahnya orang itu.
Dan kita nggak usah pusing sama orang yang seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya. Iya, Jadi iya, terima aja apa adanya. Lah, kemudian secara bahasa bisnis ya, sebenarnya market itu kan sifatnya netral. iya, Kitalah yang mengkondisikan, ya kan? Nah, iya, kitalah yang mengkondisikan seperti itu. Jadi kemudian closing itu adalah probabilitas. Ya. Closing itu probabilitas. Ya, ada bukunya itu, Bu. 80-20. Kalau kita presentasi ke 10 orang, pasti muncul satu. Dengan keahlian standar pasti akan close jadi satu. Misalkan ini Bu Leha juga pengusaha properti ya. Dia ibu menawarkan ke 10 orang, itu udah pasti hukum semesta itu pasti akan muncul hasil satu. Hasilnya itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. iya, iya. Namun dengan seiring keahlian kita, termasuk juga keahlian untuk tidak sakit hati, Bu ya. Nah, kan Iya, kalau guru saya tuh ngajari bahwa dagang itu dakwah, Bu. Kita punya produk bagus, orang tidak mau itu urusan dia sama dirinya dan Tuhannya, bukan urusan kita. Ini kita dakwah. Rasulullah itu masuk dakwah Islam itu dengan dagang, betul ya? iya. Jadi nggak ambil pusing. Jangan ngikutin kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus dimakan ikan paus, teguran dari Allah karena dia kecewa kaumnya kok tidak mau ikut masuk ajarannya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu lupa bahwa hasil itu area Tuhan. Ya, jadi kalau ibu Iya, bisnis, Bu Leha ya, Bu Julia menawarkan produk atau presentasi ya, ada orang yang mencibir, ada orang yang ah, itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Paham ya? Yang jadi paham, urusan paham. kita adalah memaksimalkan cara kita presentasinya baik, ya kan? Kita menjelaskan, kita bercerita, kita memahami skill people lah. Kita memahami karakter orang. Oh, ada orang melankolis. Melankolis itu sempurna, rapi. Kalau kita ngomongnya nanti tidak beraturan, kita tidak rapi, orang melankolis sudah infil, nggak suka sama kita. Misalnya Bu Leha nih, jualan properti. Ibu ngelihat ada orang melankolis, orang sempurna, orang perfect, ya, orang perfect. Ibu presentasinya nggak sempurna, nggak perfect. Dari penampilannya aja nggak asik, urakan. Rambutnya belum disisir, ya kan? Katalognya nggak tahu di mana, misalnya gitu. Tidak menjelaskan dengan gayanya orang melankolis itu visualisasi dan imajiner, ya kan? Si orang ini bilang, eh, misalkan Ibu Mas Fia, Bu Julia, Bu Lea bertanya, untuk keluarga kira-kira apa yang terbaik? Kalau saya spesifikasi, misalnya Bu Leha jualan rumah ya, jualan properti. Bapak kira-kira eh, untuk hunian, pingin yang seperti apa, Pak? Ibu mendengar nih. Saya pengen yang nyaman, kemudian ya bersih, ya, kemudian segar. Misalkan dia sebut gitu. Kan kita sudah nangkap ada 3 poin, nyaman, bersih, dan segar. Tiba-tiba Ibu Le bilang, ini hunian yang ini bagus, Pak. Aman, Pak, gitu, Pak. Kata bagus nggak ada di bawah sadarnya orang itu, di data harapannya dia. Dia cuma maunya bersih, nyaman, segar. Ulang-ulangin aja tuh. Betul, Pak, cocok. Hunian di kami bersih, segar, gitu. Nyaman. Coba deh Bapak bayangin sambil melihat katalognya, Pak. Bayangin Bapak bersama keluarga di hunian ini yang nyaman, segar. Itu. Bu Mas Fia, Bu Julia kan jualan kopi ya. Ya, kopi kan imaginary juga tuh masukin gitu kan. Gimana Bapak? Bapak mau tak roastingkan kopi yang bagaimana? Yang tubruk atau yang bagaimana gitu. Nah, itu. Rasanya yang otentik kuat di apa gitu kan macam-macam ya kalau di sini kan juga Bondowoso itu Republik Kopi ya jadi sedikit kebetulan kakaknya istri saya itu barista Bu saya sedikit tidak tahulah dikit-dikit soal kopi ya kadang kalau ada tamu dari Spanyol ya dari
negara tertentu yang nggak, mereka juga nggak bisa bahasa Inggris, karena kebetulan saya sedikit agak bisa, ya dibantu malah. Dan kata-kata promosi yang tidak lepas adalah salah satunya adalah imaginary, ya, imajiner, pembayangan, ya. Ngikutin aja maunya mereka. Begitu juga Bu Mas Fiah ya, kalau ke teman sekolah dan sebagainya. Kalau ada orang muda bilang, wah aku nggak mampu itu mahal, berarti dia sadar miskin. Terus nggak usah ini, nggak usah direwes. Setiap produk itu ada jodohnya. Kita nggak usah sakit hati. Ya, memang dia seperti itu lah. Penuhi aja populasi yang lain. Itu, seperti itu. Paham ya sampai sini ya? Intinya mah kita jangan menyerah ya Pak Ustadz ya. Kalau kata Ya jangan kita, menyerah itu kalau di dalam ilmu hipnoterapi Bu ya, akhirnya menyerah. Sebenarnya fundamentalnya adalah niat kita itu berbagi. Jadi kalau yang mau dibagi itu nggak mau menerima, kita nggak sakit hati dong, ya nggak? iya, iya, Tadi saya di awal kan menggunakan bahasa sederhana adalah saya sampai di titik ini kan bisnis Bu ya. Ya bisnis ini adalah kita dakwah, ya dakwah kesehatan dengan produk kesehatan, ya kan? Dakwah ekonomi dengan menawarkan peluang. Kalau kamu mau belajar, ayo. Mau cari uang sehari 300 1 juta itu gampang, ada ilmunya. Kalau mau belajar, kan gitu. Kalau nggak mau kan, ya ngapain kita sakit hati gitu. Kan itu urusan dia sama kehidupannya, dia sama Tuhannya. Paham ya? iya, iya, Jadi kalau niatnya iya, kita iya, itu bagi misalkan ibu ngelihat temennya jerawatan, itu Bu, saya ada produk bagus, cocok tuh untuk jenengan. Siapa tuh jadi solusi. Kemudian orangnya anda lah bulah, anda. Ya sudah tuh, ngapain kita iya, iya, pusing? Kita yang penting bali wa anil walau ayat. Sudah sampaikan satu informasi. Karena dasar perubahan itu kan informasi. Orang yang iya, tidak menerima informasi, orang-orang apatis kan tidak berubah hidupnya. Dan itu bukan masalah kita, tapi masalah orang itu, masalah dia sama dirinya, sama kehidupannya dia, masalah dia sama Tuhannya. Udah urus. Itu area Tuhan. Area hasil itu area Tuhan. Jadi salah satu prinsip orang di situ, ya jangan baperan. Paham ya? iya, 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 Gitu aja, Bu. Jadi enjoy aja, kita berbagi enjoy. Enjoy. Gitu. Latihan bercerita, Bu. Latihan bercerita. Bulan ini latihan bercerita kepada 3 orang setiap hari. Bulan depan kepada 5 orang. Bercerita, berbagi, seperti itu. Enteng, jadi bawahnya enteng. Nggak ada. Setelah saya memahami ilmu seperti ini, Bu ya, dan berproses juga, di titik ini sih, insya Allah, Alhamdulillah ya, saya bisa melindungi hati saya, jiwa saya dengan sakit hati. Orang sakit hati itu kan karena orang itu yang mengizinkan untuk dirinya tersakiti. Kalau tidak diizinkan, ya nggak sakit hati. Betul ya? iya sih. Saya sekarang udah merasakan perubahan banget Tad, setelah mengikuti MKSO gitu. Saya Alhamdulillah. dulu, saya dulu paling kesel ketika ada orang pinjam sesuatu ke saya, kemudian dia berjanji pada saat dia jatuh tempo dia nggak bayar ke saya dulu paling marah-marah. Wah, udah paling ngomel-ngomelnya nggak selesai-selesai. Tapi sekarang saya balikan. Oh iya, kata Pak Ustadz, uang saya lagi jalan-jalan dulu gitu. Iya. Lagi muter-muter dulu. Nanti pulang bawa temennya yang banyak gitu. Masuk rekening saya, masuk dompet saya gitu aja sekarang makanya saya ya udah agak berkurang gitu mental yang tadinya suka marah-marah begitu gitu ketika tidak tepat dengan janjinya. Udah Iya. berkurang gitu saya alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah saya balikan. Entengin Kalau posisi aja. kalau posisi saya di dia gitu. Untung bukan saya yang seperti dia. Begitu saya. Jadi kalau dibalikan ke posisi mah saya itu diajarkan sama almarhum ya suami saya.
Udah mah jangan terlalu ini, coba dibalikan kalau posisi mama seperti dia belum tentu bisa. Jadi saya sekarang udah agak enteng gitu nyikapi masalah-masalah begitu. Punya temen yang suka ngeyel ngomong begini begitu, saya senyumin aja, biarin aja. Iya, kayak itu loh, kayak kalau ya kalau jenengan memperhatikan Pak Jokowi kan bilang senyumin aja, ya kan, jogetin aja. Itu pasti sudah memahami filosofi bahwa sesuatu di luar itu tidak berarti apa-apa sampai kita sendiri yang memberikan arti, ya kan? Hmm. Ya, semua itu tergantung respon kita saja. Ya, maka guru saya tuh ngajarin, ya, 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 boleh, 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 bagus, bagus, bagus. Terima kasih Tuhan, yang ini pun baik untukku. Terima kasih. Bisa, 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 bisa. Terima aja dulu. Terima, lihat apa adanya. Jadi nggak baperan gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak yang lainnya, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo, silakan. Ada lagi, Bu Julia? Ini Ini nih saya. Ustadz, Gimana? saya mau tanya ini eh, di ini kan ada eh, produk yang untuk maaf ya Ustadz, Mm-mm. obat kuat. Jadi kalau kalau saya sendiri itu untuk nawarin eh, agak malu gitu Ustadz. Seperti kopi, kopi yang Pak Ustadz bilang tadi kan saya kan jualan kopi. Jadi kopi itu kan khasiatnya memang untuk pergilah Ustadz. Jadi saya agak malu untuk nawarin karena kan banyak teman-teman, kamu kok jualan itu katanya kan. Jadi Ah. makanya, nah itu Ustadz. Nah itu masalahnya sekarang. Ya, itu bukan masalah, Bu. Karena Ibu Apa Pak? belum tahu ada caranya, ya kan? Nah, Iya, salah satunya bisnis kan. online itu, bisnis online. Nanti kan Ibu kan di grup itu nanti ada ada materinya nanti. Jadi Ibu bisa bikin akun nanti, ya, tanpa Hmm, tanpa tahu muka, tanpa nongol wajahnya, ya, tanpa nongol wajahnya, tanpa tahu siapa orangnya. Itu enaknya bisnis online itu gitu. Contoh nih kan, Raja, hmm, nama toko saya itu yang dulu-dulu tuh Raja Kuat, ya kan, bisa bertahan, gitu kan. Saya langsung ke hook-hooknya itu loh. Awalnya dulu ya nama-nama klasik kayak toko jasa, toko herbal itu nggak memukul lah, ya kan. Kemudian saya ganti dengan nama-nama toko yang lebih imajiner, ya kan. Raja Raja Terong nomor satu Indonesia bisa tahan 7 jam. Itu kan nggak nongol wajah, nggak nongol ini kan, bahasanya kan kakak kakak gitu kan, gitu. Nanti ketemu Bu caranya dengan iklan Meta, Facebook Ads ya, iklan Meta. Ya bahkan saya punya teman juga ya, apa, Bu Leha ini properti kan, nih saya punya sahabat teman dulu sama-sama alumni di Facebook Ads Meta ya, di Yogyakarta sama di Makassar. 2011 itu saya ngajar juga di beberapa agen. 2011, 12, 13 itu saya sering diundang ke Makassar. Ya, saya punya kelas namanya Magic Marketing. Ya, jadi gini, ibu kan di marketing nih ya. Eh, Ya sekarang serba digital Bu. Ya, teman saya ini punya tim marketing dengan gaji UMR di luar bonus-bonus. Ya, tapi kurang kurang produktif ya. Akhirnya anggap saja saya sebut angkanya misalkan gajinya 3 juta ya. Hanya uang 3 juta itu dialokasikan untuk apa? Untuk iklan Meta. Ya, iklan Facebook Ad. Itu kan tertarget tuh. Ya Bu Julia, ya Bu Mas Fia nanti ketemu di materinya di dropship itu. Paling minggu-minggu ketiga lah kita ketemu. Jadi kalau kita iklan berbayar di Meta, di Facebook Ads, ya, itu kita bisa minta kriteria orang yang ingin kita iklani. Contoh Bu Julia punya kopi, kalau di sini kopi lanang namanya Bu, khusus untuk vitalitasnya. Nggak tahu di tempatnya Ibu namanya kopi apa. Kalau di Bondowoso namanya kopi lanang, emang khusus untuk vitalitas.
Nanti kita bikin akun, misalkan nama akunnya misalkan Raja Otong, misalnya gitu ya, Raja Otong gitu. Ya. Nanti misalkan ibu mau beriklan di Medan, ya, di Medan. Nanti alokasinya dana misalkan 100.000. Nanti kita bisa perintahkan tuh ke Meta tuh ke Facebook. Facebook, aku punya anggaran 300.000 untuk 3 hari, 1 hari 100.000. Tolong aku carikan pembeli dengan kriteria atau demografi ya dalam bahasa sistemnya itu demografi. Pertama orang yang interest dengan seksualitas, kedua orang yang sudah punya penghasilan di atas 10 juta gitu kita bisa minta dan minta ke Facebook itu punya HP minimal misalkan iPhone ya atau eh, nama-nama device-nya itu bisa bisa dimasukin Reno 10 misalkan ya HP-HP yang artinya orang beli HP tinggi ya mahal gitu pasti orang punya duit ya. Kemudian suka informasi berkaitan dengan kesehatan ya. Usianya 35 sampai 50 misalkan. Domisili di Kota Medan, radius 60 kilometer dari pusat kota misalkan gitu. Nah, nanti iklan itu muncullah di HP mereka dengan kriteria yang sudah kita masukkan di mesin pencari prospek saya katakan di Meta itu. Ya, kalau offline itu kan pembandingnya gini. Saya ngajarin iklan itu mulai dari 20.000 ya. $1 sih sebenarnya, 16.000 rupiah sampai 17.000. Kalau misalkan jenengan, misalnya Buleha nih, presentasi properti ke daerah A lah gitu. Ada acara, ada event di sana. Belum bensin, belum makan, ya kan? Nah, seperti itu. Lebih baik iklan ya 20.000 ya. Nanti minta demografi ke Meta atau ke Facebook. Bu Julia kita juga gitu. Bu Mas Pia nanti pelan-pelan belajar misalkan jualan sabun ya. Nah, kalau saya jual sabun itu mangsa pasar di Indonesia Timur, Bu. Di NTT, Papua sana itu ya seperti itu. Nah, itu digital seperti itu kita bisa minta data, big data. Ya. Kok saya banyak bukan banyak tahu ya. Karena saya ini pelaku Bapak Ibu ya. Saya itu pelaku mulai dari eh, apa bisnis yang ece-ece sampai yang lumayan ya. Jadi tahu lah. Kalau digital itu memang lebih lebih achievable ya, lebih mudah, lebih terkontrol sih. Nah, kalau mau belajar ya saya pribadi udah belajar udah banyak habis Bu. Mulai dari kelas yang ratusan ribu sampai kelas puluhan juta. Saya pernah ikut kelas itu paling paling top ya. Kelas tentang skill keahlian kayak gini nih bayar 32 juta. Sama ongkos-ongkosnya sama hotelnya habis 50-an. Kalau kelas-kelas pengembangan diri di Indonesia, di luar negeri juga ya ratusan juga itu. Begitu Bu. Nah, jadi sebenarnya yang saya kasih di tim atau partner bisnis saya itu ya apa namanya? Itu sari-sarinya sebenarnya. Nah, oke, ini ada yang nyeletuk apa nih? Saya tahu semua tuh. Pernah, Bu. Oh, tahu semua. Oh, hebat. Alhamdulillah. Tapi close cuma di marketplace. Ya, marketplace, Bu. Marketplace mah banting-bantingan, Ibu. Ya, ya saran saya itu jenengan juga membangun personal, Bu, personal branding. Ya, ya punya akun TikTok, punya IG mungkin, punya YouTube. Ya, Anda faknya di mana? Anda punya spesifikasi keahlian ilmu pengetahuan itu di mana? Anda bagikan. Di dunia properti ya, ya Anda kembangin ilmunya, share cara hunting properti gimana, kemudian mungkin cara memilih properti gimana, kemudian mungkin cara ya berkaitan dengan properti Anda bagikan ilmunya nanti orang suka gitu. Saya tahu semua ya, alhamdulillah kalau ibu tahu semua, alhamdulillah ya saya bahagia mendengarnya ya. Hanya kalau dengan kemudian
eh, cuma di marketplace ya. Trust itu juga salah satunya ya dengan kita bertemu ya. Sekarang video call ya kayak gini Zoom atau Google Meet ya. Dan eh, mindsetnya itu juga harus diupgrade Bu ya. Ya termasuk juga mindset dengan membangun personal branding. Ya, Bu Julia membangun personal branding seorang ibu rumah tangga yang bagaimana, yang juga pengusaha. Bu Masvia juga bangun personal. Anda ingin dikenal sebagai pribadi seperti apa sih? Ya, seperti di dunia digital. Untuk apa? Karena personal branding itu adalah jangka panjang. Selling itu jangka pendek. Selling itu ilmunya gampang sebenarnya. Ilmu jualan itu gampang. Mau pakai teknik apapun, Anda mau belajar itu gampang. Tapi banyak orang yang lupa membangun personal branding. Ya, seperti itu. Ya, Alhamdulillah Bu Leha ya. Udah tahu semua advertisement berbayar. Alhamdulillah. Istiqomah enggak? Membangun database enggak? Sering terjadi transaksi itu tidak terjadi saat itu. Tapi beberapa waktu ke depan, seminggu lagi, sebulan lagi gitu. Nah, dalam waktu itu akan ada orang lain masuk dengan Terus, proyek yang sama. Yang lebih emosional, yang lebih memberikan experience, pengalaman emosional, sentuhan ya, itu nanti akan mendapatkan ya, akan mendapat close the deal itu. Jadi